Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF yang ditutup dengan 7.875 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. INDF masih di area support yang dulunya resisten kuat. Berapa? 7.800 sampai ya 8.000 tuh area bisa dibilang support. Nah ini dia lagi retest nih. Mudah-mudahan bertahan. Kalau ditarik garis ya memang dia jebol ya. Tren line downtrendnya ini. Kondisi seperti ini minggu depan harusnya kalau mau bagus di atas 8.000 lagi. Kita lihat dulu ya. Beli sekarang boleh nggak? Boleh. Stop loss 2%. Menurut saya loh ya buang aja kalau dia jebol 7.800. Kalau mau aman ya minggu depan tuh kembali ke atas 8.000 titik amannya lah. Target kalau ini benar swing low, mestinya ini swing low. Kenapa? Karena naiknya ini V-shape. Nah ini dia udah ngebase cukup lama ya. Ini kemungkinan besar ngebase untuk nanti naik lagi nih. Nah ini swing low-nya. Coba lihat time frame weekly. Waduh. Satu candle ya. Oh ini candle minggu lalu lah. Ini doji sekarang. Ah ada perlawanan. Nih kalau dihapus. Ada perlawanan ya. Nah makanya minggu depan tuh harus di atas 8.000. Baru aman harusnya untuk INDF. Kita lihat minggu depan. Target kalau jalan minggu depan. Arah Juni itu 8.500-an. INDF. Lanjut. ICBP yang ditutup dengan 10.900 terkoreksi 2,02%. Asing net sell. Ada bukan semuanya ICBP. Akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ICBP gagal menembus trendline downtrendnya. Apakah masih oke? Masih oke. Nah minggu depan kalau dia tembus 11.500 bagus. Supportnya sekarang pakai berapa? 10.500, 10.600. Nah jebol itu ya udah. Menurut saya gagal dulu lah. Ke bawah lagi ya. Untuk ICBP saat ini kalau mau nawar di bawah boleh, atau kalau benar bangkit di Juni mestinya lewat 11.500, paling nggak arah 12.000-an. Kalau menurut saya untuk ICBP mending belinya ya dekat-dekat 10.600, 10.500, jebol 10.400 buang. Ini kan ada support kuat tuh di 10.000 ya silakan. Memang seperti itu. Namanya market, namanya technical trading tuh ya pasti akan diganggu psikologisnya lewat bisa jadi technical analysis, lewat chart ya di 10.500 tuh ada support kuatnya 10.000 itu kan bisa. Nah mengganggu nggak mengganggu, tapi kita harus tahu kemampuan kita menahannya, atau kita punya sistem trading dan juga punya screening saham yang bisa berpotensi untuk mengganti atau paling enggak ya mengurangi kerugian sebelumnya. Itu ya. Kalau kita selalu berfokus kepada support ya 10.500 support, 10.000 support. Nanti cek lagi di bawah ada lagi supportnya tuh. Di berapa nih? 9.000. Nah, ada support lagi 9.300. 9.300 ada support, habis itu ada di 8.500 support lagi. Tapi kan terus turun. Makin dalam turun satu saham itu makin susah dia untuk naik. Kenapa? Karena akan memerlukan dana yang besar. Makanya biasanya saham kalau sudah downtrend dia akan sideways panjang, ngumpulin tenaga dulu. Itu ya. Nah jadi itu aja kalau memang mau aman ICBP harusnya gak jebol 10.500 dan mestinya kalau siap berangkat itu minggu depan sudah di atas 11.500. Kita lihat pokoknya minggu depan tuh kalau dia tembus 11.300 saja ya tuh, cuman harus naik 4%, udah bagus tuh. Tinggal dia mematahkan tren downtrendnya ini ya. Ini kan lagi downtrend nih, coba hitung downtrendnya itu udah setahun downtrend. Nah itu jadi itu kalau melihat historinya nih, dulu dia pernah setahun downtrend 2023 sampai 2024, akhirnya dia sampai retest. Pola itu akankah terbentuk lagi? Bisa jadi. Jadi kemana arahnya? 12.800. Kalau ditarik lebih panjang di time frame weekly, Bapak Ibu lihat tarik lebih panjang. Ini dia itu lagi nge-base untuk sideways ya. Jadi kalau pandangan saya menarik untuk ICBP kalau tembus 11.300 minggu depan. Kita lihat ya. Lanjut UNPR yang ditutup dengan 1.730 terkoreksi 0,57%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya UNPR akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. UNPR harus bangkit. UNPR harus bangkit. Nggak ada cerita nggak bangkit nih ya. Pokoknya pakai aja 1.700. Kalau jebol itu udah pejam mata aja lah. Target 1.850. Tembus siap-siap.
Pokoknya Senin Selasa kalau udah ada candle-candle hijau 1 2, hari Rabu lah kita maksimal kalau candle-candle hijau dia membentuk higher high itu sinyal bagus. Ya, kita lihat minggu depan UNPR. Lanjut, MSP yang ditutup dengan 655 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka resminya MSP di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, MSP sudah cukup oke nih. Ya, mudah-mudahan saat ini Bapak Ibu ingat aja kalau Bapak Ibu punya MSP mau pakai stop loss, jangan jebol 595 600. Itu kuncinya di Juni. Pokoknya kalau tiba-tiba dia naik dikit, terus turun, terus jebol 600 sudah pasti lama. Dead cat bone ke bawah. Mungkin nggak dia sideways mantul dari 500? Mungkin. Tapi kan Bapak Ibu, kalau nggak pakai stop loss misalnya beli di 610 ya. Kalau harga sekarang ya kurang ideal lah membeli. Tapi ya belum tentu turun. Bisa aja terus naik kan. Ya tergantung Bapak Ibu strateginya. Tapi misalnya ada yang beli deket-deket support 615 ya pertimbangkan stop loss. Kalau dijebol 595, 590 atau 585 lah. Pada dibawa ke 500 tuh 15%. Ya. Kalau Bapak Ibu seperti itu, siap tunggu sampai ya minimal balik BP. Jangan nanti nggak mau cut loss, misalnya beli di 620 nggak mau cut loss di 585. Kenapa? Nah, karena nominalnya masih kecil, floating lossnya juga besar. Siapa tahu besok naik kan, biasa seperti itu. Siapa tahu nanti temannya siapa tahu tuh tahu gitu. Siapa tahu naik karena berharap, karena menyesal, tahu gitu saya cut loss. Nah, dua itu aja yang Bapak Ibu akan ucapkan. Kalau pandangan saya ya kalau nggak mau pakai stop loss, jangan sampai putus harapan tiba-tiba cut lossnya 20%, 15%. Coba Bapak Ibu lihat. Yang pernah seperti itu. Nggak mau cut loss tipis tapi sering cut loss tebel dan bingung gantinya gimana. Nah biasanya psikologis akan keganggu dan panas hati, pengen membalas dan dendam. Jadi kadang nggak sesuai plan, biasanya beli aja saham, lihat saham naik beli, berharap naik mengganti kerugian yang sebelumnya. Saham yang dibeli turun juga lagi, bingung lagi tuh, kejadian lagi, diulang-ulang setahun, 2 tahun, 3 tahun, seperti itu aja terus. Ya, uang yang nggak bertumbuh, sering top up, itu ya. Jadi kembali ke masing-masing, kalau nggak pakai stop loss sekalian ditunggu aja sampai profit lagi. Ada nggak di grup Borneo Trader yang seperti itu? Dulu ada bapak-bapak ya. Dia 2 tahun 3 tahun nungguin Medco, akhirnya profit. Tapi Bapak Ibu siap nunggu lama, itu aja. Ya kalau ditanya pas lagi nunggu kemana arah ya tunggu aja. Kalau sudah di luar plan tuh udah nggak perlu Bapak Ibu tanya sahamnya mau kemana, arah kemana. Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai stop loss, tunggu aja sampai dia balik. Itu. Jadi itu aja dulu untuk MSP. Lanjut. GRM yang ditutup di harga 10.000 terkoreksi 1,96%. Asing net sell. Kalau bukan resminya GGRM di distribusi. GGRM jangan jebol 9.700. Ingat Bapak Ibu, jangan jebol berapa? 9.600. Jebol gagal. Kalau mau bagus, minggu depan tembus 10.500. Siap-siap bangkit. Ya, siap-siap bangkit. Kalau minggu depan tembus 10.500, siap-siap bangkit. Minimal arah ke berapa? 11.800 sampai 12.000. Ya, bahkan ini target kita mudah-mudahan bisa ya, EMA 200-nya lah. Dari 10.500 ke 12.000 itu kan lumayan 15%, apalagi ke 13.000, 30%, 25%. Nah, itu aja, tinggal bagaimana strateginya. Buy on breakout. Gagal bertahan di atas 10.500 ya buang lagi. Oke, GRM lanjut. WIM yang ditutup di 835 terkoreksi 1,76%. Asing net sell. Kalau bukan resminya WIM akumulasi tipis. WIM saat ini lagi di support minor 800 perubahan fraksi harga dan kebetulan di situ ada EMA 200. Pakai aja 800 ya, deket-deket 800. Langsung saja ke teknikanya, WIM pakai 790 800. Ingat aja itu, kalau sampai jebol itu udah pasti lebih cenderung ke bawah. Resistennya 900. Ya. Jadi kalau ada koreksi sikat tuh, dekat-dekat 790 800, cut loss 785 atau 770.
Itu aja dulu untuk WIM. Saat ini menurut saya belum menarik. Kecuali ini coba lihat nih. Ini adalah resisten minor 850. Kalau dia balik ke atas itu juga mungkin menarik juga ya. Lihat kondisi besok aja pas live market. Kalau dia tembus 850 itu seperti apa bid offernya? Ada buying power nggak? Kalau ada ya coba entry buy on breakout. Targetnya ke resisten selanjutnya 900-915. Tapi kalau dia Senin itu terus candle merah nih candlenya, jangan entry. Tunggu sekalian di bawah aja. 800, 810 sampai 790. Itu ya untuk WIM. Lanjut. Mayor yang ditutup daga 2280 terkoreksi 0,43%. Asing net sell. Ada bekas mainnya Mayor. Akumulasi. Mayor belum kemana-mana nih. Kita lihat aja minggu depan. Siapa tahu tembus resisten minor. Ini ada resisten minor di berapa tuh? Langsung saja ke tekniknya. Untuk Mayor nih. Ini kan ada pola apa namanya? Bearish penan ya. Nah kalau dia tembus 2350 tuh mungkin bisa menarik tuh ya. Ke depan kita lihat supportnya Bapak Ibu pakai 2200 saja. Ingat pakai support 2200 jebol gagal. Ya, pokoknya ingat aja kunci saham atau ISG bullish, saham-saham big cap minggu depan tembus resisten. Itu ada potensi ISG bullish. Kalau minggu depan saham-saham big cap atau yang berkorelasi dengan ISG itu jebol support, kebanyakan ya rata-rata jebol support. Karena ISG sekarang kan nggak selalu sama dengan pergerakan ISG. Bisa jadi ISG itu naik oleh sektor atau grup yang besar-besar, Pak PP, grupnya yang lainnya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu lihat saham-saham big cap, big bank, atau saham-saham yang terkorelasi ISG itu jebol rata-rata, kebanyakan mungkin di 60% jebol support, itu sinyal jelek tuh ISG-nya. Ya, kita nggak tahu kan, masih 50-50 nih Juni. Karena Mei-nya udah naik tinggi. Nah, itu pokoknya kalau saham-saham minggu depan big cap-nya tuh tembus resisten semua hampir rata-rata ya. Bapak Ibu pasti paham lah. Apa aja saham yang berkorelasi ISG, yang pastinya big bank, mungkin sektor lain, auto imas, ASII, atau grupnya batubara. Nah, kalau rata-rata tembus resisten, nah itu sinyal ISG bullish. Kalau lihat Mayor, kalau Mayor buy on breakout boleh, atau buy cicil sampai 2200 juga boleh. Cut loss kalau jebol, itu aja. Lanjut. Cleo yang ditutup di harga 1475 menguat 6,11%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Cleo di distribusi. Langsung saja ketikanya Cleo bagus ya. Trend dan downtrend dipatahkan nih. Jadi arahnya kemana? 1500 tembus enggaknya. Nah, sama nih. Kalau Cleo sampai tembus 1500 tuh ya bangkit. Supportnya cuma jauh ya Bapak Ibu. 1300. Nah, kembali ke masing-masing lah kalau berminat beli Cleo. Target Cleo kalau memang masih diangkat ya. Siapa tahu laporan keuangannya makin bagus kan. Bisa jadi all time high lagi 1350 ya. Kita lihat Cleo. Yang pastinya Cleo menarik. Lanjut. WLTJ yang ditutup di harga 1315 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya WLTJ di distribusi. WLTJ belum kemana-mana nih. Tapi kalau Bapak Ibu minat, cut loss saja 3%. Udah. Ikan kemarin ada rebalancing juga dia. Dia volumenya besar. Pokoknya kalau dia udah di atas 1400 minggu depan atau 2 minggu lagi itu udah sinyal 1500-an. Arahnya 1450 ya. Pokoknya kalau dia membentuk low baru di bawah 1270 lemah. WLTJ. Lanjut Cimori yang ditutup DG 4880 menguat 3,38%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Cimori. Akumulasi tipis. Cimori bagus kalau bisa tembus 5000 minggu depan bangkit nih. Nah, itu tadi. Saham-saham big cap atau rata-rata kan lah saham-saham. Kalau dia rata-rata tembus resisten itu sinyal bagus. Kecuali habis tembus balik lagi esok 2 hari 3 hari jebol lagi. Nah, itu sinyal hati-hati. Tapi kalau minggu depan saham-saham itu kebanyakan tembus resisten, sinyal ISG akan ya. Lihat aja, Bapak Ibu pasti tahu lah. Ya, tinggal lihat chartnya, lihat sahamnya big cap atau saham-saham fundamental bagus, market cap besar. Kalau Bapak Ibu lihat rata-rata tembus resisten berarti kan sinyal bagus. Cimori tembus 5000 bagus. Beli sekarang boleh nggak? Mendingan sekalian beli tembus 5000. Tutup di atas 5000 beli. Targetnya langsung panjang. Boleh terdekat dulu 5300 5350. Habis itu langsung all time high. Target all time high kalau memang bagus. Kenapa? Ini Bapak Ibu perhatikan trend line downtrend sudah dipatahkan. Nah, kalau dia tembus
5.350 dan 5.800, 6.000. Cimori. Itu Aisyah yang ditutup di harga 134 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan resminya Aisyah di distribusi. Langsung saja ke tekniknya Aisyah. Jangan jebol 130 aja. Kita turunin ya. 130 129. Jebol itu lemah. Kita pakai angka genap saat ini untuk mengkonfirmasinya benar-benar gagal nggak. Trennya masih uptrend. Bisa jadi swing low nggak? Bisa. Bisa jadi ini koreksi ABC nggak? Bisa. ABC. Yang perlu diperhatikan kalau sampai jebol 129. Di bawah itu lemah. Mungkin nggak mantul dari 120. Mungkin. Tapi ya itu tadi. Kalau pandangan saya dia di bawah 129 lemah. Ya kembali ke masing-masing lah ya. Karena nggak bisa sempurna di market nih. Yang penting Bapak Ibu tuh punya plan. Misalnya targetnya. Saya itu punya trading plan. 5% saya cut loss. Apapun terjadi saya cut loss. Mau dia habis saya cut loss esokannya naik. Saya nggak peduli. Saya punya saham yang lain untuk saya screening lagi. Kan itu. Kenapa? Karena ya memang nggak bisa sempurna di market. Karena Bapak Ibu bukan yang bisa mengendalikan market. Yang bisa mengendalikan market aja nggak bisa juga mengontrol retail. Jadi itu aja dulu untuk Aisyah. Saat ini kalau saya lebih wait and see lah Aisyah. Ya. Kalau mau nawar bawah atau gini aja lihat Aisyah. Lumayan tinggi kalau buy on breakout ya. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau kondisi seperti ini biasanya saya lihat buying power pas saat market jalan. Untuk Aisyah, tren coba lihat weekly-nya ya. Memang lagi bingung nih Aisyah nih. Benar-benar mau lanjut kah atau masih ngebase? Nah ini kan kelihatan Aisyah tuh ngebase. Sideways maksudnya. Nah kalau sampai jebol 130, 129 ya lemah. Bisa nggak tadi swing low di bawah 120? Bisa, cuman ya makin dalam. Berharap lagi kan. Siapa tahu naik, saya hot aja lah. Siapa tahu mantul dari 120. Ternyata nggak mantul-mantul. Makin turun lagi. Nah itu yang membingungkan. Kenapa? Karena nggak punya trading plan. Terlalu berharap melihat terus ke bawah. Mana support selanjutnya? Saya bisa hot situ atau press down di situ. Ternyata makin turun. Tuh ya. Jadi itu aja dulu untuk Aisyah. Menurut saya lemah kalau dia di minggu depan di bawah 129. Lanjut. Oke. Yang ditutup di harga 96 terkoreksi 3,03%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Hoki di distribusi. Hoki jelek juga ya. Walaupun volume besar. Tapi candlenya hammer terbalik. Gagal bertahan di atas 100. Tapi sebenarnya di atas 90 sih masih aman. Siapa tahu nih ngisi tenaga dulu nih kan. Koreksi dulu. Nanti breakout lagi. Pokoknya kalau dia sekali lagi minggu depan ya. Mudah-mudahan ya. Sekali lagi tembus gas langsung. Target minimal 110 200. Kita lihat Hoki. Yang terakhir UP yang ditutup dari 1920 terkoreksi 4,95%. Asing net sell. Kalau bukan resminya UP di distribusi. UP lagi sideways ya. Pokoknya UP ingat Bapak Ibu kalau minggu depan tembus resisten siap-siap bangkit. Ada potensi kemana? Ya ke high-nya ini 2400-an. Supportnya pakai 1800 tetap pakai 1800. Kenapa nggak bilangnya support itu yang sering disentuh area 1900 bisa kan? Ya bisa, tapi pakai level psikologis 1800 juga bisa. Ya kembali ke masing-masing lah. Tapi menurut saya support kuatnya itu 1800. Itu untuk Yupi, dan menariknya Yupi kalau minggu depan sudah di atas 2000. Itu menarik. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.